Selamat siang, perkenalkan saya Nabila Yufitasari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah polusi di Indonesia. Salah satunya yang ada di Jakarta ini. Dalam menangani masalah tersebut, pemerintah berfokus pada perubahan transportasi. Salah satu contohnya yaitu Transjakarta. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, Transjakarta merupakan sistem transportasi bus rapid transit atau biasa disingkat dengan BRT. BRT ini ada pertama di Asia Tenggara dan Selatan. BRT ini sudah beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Pada awal kemunculannya, bus Transjakarta dikelola oleh Badan Pengelola Transjakarta Busway. BP Transjakarta Busway merupakan badan struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur nomor 110 tahun 2003. Lalu, pengelolaan bus Transjakarta berubah menjadi Badan Layanan Umum atau biasa disingkat dengan BLU. BLU ini berdiri sejak 4 Mei tahun 2006. Nah, seiring berjalannya waktu, pemerintah kini memfokuskan untuk membantu membersihkan udara Jakarta yang terkenal tercemar melalui promosi peningkatan penggunaan transportasi umum dan berjalan kaki ataupun bersepeda. Seiring berjalannya waktu, kini Transjakarta beralih menggunakan kendaraan berbasis listrik. Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph, menyatakan bahwa bus listrik efektif mampu mengurangi polusi udara yang telah berhari-hari menyelimuti kota Jakarta. Daud pun menjelaskan bahwa PT Transportasi Jakarta optimis bisa mengganti seluruh armada yang ada saat ini menjadi sepenuhnya bus listrik pada tahun 2030 mendatang. PT Transjakarta pun mengklaim bus listrik dapat menekan polusi suara sebesar 28%, lebih rendah dibanding kendaraan konvensional. Emisi karbon dioksida pada gas buang juga berkurang hingga 50,3% dan lebih hemat biaya energi mencapai 68%. Pemprov DKI pun telah menambah 200 armada bus listrik Transjakarta dan menargetkan Jakarta sudah menggunakan 300 armada bus listrik Transjakarta hingga akhir 2024. Nah, tidak hanya Transjakarta nih. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mendukung transisi menuju Indonesia penggunaan kendaraan listrik. Sebagai bagian dari komitmen global dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan. Bahkan, pemerintah berupaya memudahkan masyarakat dalam menjangkau kendaraan listrik untuk dijadikan alat transportasi harian. Pemerintah Republik Indonesia resmi memberikan subsidi pembelian sepeda motor listrik senilai 7 juta. Nah, kendaraan listrik ini berupa ada mobil listrik, ada motor listrik, sepeda listrik, maupun bis mini listrik. Inilah beberapa upaya pemerintah yang pemerintah lakukan untuk menciptakan Indonesia bebas polusi. Salah satunya yaitu dengan beralih menggunakan kendaraan listrik.